Pernahkah Anda duduk diam di tengah keheningan, mendengar aliran pikiran yang seolah tiada henti di kepala Anda? Pikiran-pikiran itu, yang seringkali muncul tanpa diundang, adalah inti dari siapa kita sebagai manusia. Pikiranlah yang membuat kita merencanakan masa depan, merenungi masa lalu, dan menilai diri kita di masa kini. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa saya memikirkan ini? Atau apa yang membuat pikiran saya mengalir ke arah tertentu? Dunia pikiran manusia adalah labirin yang penuh dengan teka-teki. Seperti labirin, ia bisa membawa kita ke berbagai arah, ke arah pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita, atau justru ke jalan buntu yang dipenuhi keraguan dan kebingungan. Dalam kuliah ini, kita akan menjelajahi misteri pikiran manusia, menyelami bagaimana pikiran kita bekerja, apa yang memengaruhinya, dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Untuk memahami bagaimana kita berpikir, kita harus mulai dari otak, pusat kendali tubuh yang juga merupakan sumber dari semua proses kognitif. Otak manusia terdiri dari miliaran neuron yang saling terhubung melalui sinapsis. Interaksi antara neuron-neuron inilah yang memungkinkan terjadinya pemikiran, ingatan, dan emosi. Di antara bagian-bagian otak, neokorteks adalah area yang paling bertanggung jawab atas kemampuan kognitif tingkat tinggi, seperti analisis logis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Ketika kita memikirkan sesuatu, misalnya, memutuskan apakah akan membeli kopi atau teh, otak kita tidak hanya mempertimbangkan preferensi kita, tetapi juga pengalaman masa lalu, emosi yang sedang dirasakan, dan bahkan konteks sosial. Proses ini melibatkan sinyal-sinyal listrik yang bergerak dengan cepat, menciptakan pola-pola yang membentuk pikiran kita. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran kita adalah hasil dari interaksi yang sangat kompleks antara elemen biologis dan psikologis. Namun, otak tidak bersifat statis. Ia memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk belajar hal-hal baru, memperbaiki pola pikir, dan bahkan memulihkan diri dari trauma psikologis. Sebagai contoh, seseorang yang tumbuh dengan pola pikir negatif dapat belajar untuk mengubah pola tersebut melalui terapi atau refleksi mendalam. Dalam psikologi, pemikiran manusia sering dibedah menggunakan berbagai teori. Salah satu teori yang menarik adalah teori dual proses, yang menyatakan bahwa ada dua sistem pemikiran utama yang bekerja di dalam otak kita. Sistem pertama adalah sistem intuitif, yang bekerja dengan cepat dan otomatis. Sistem ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan dalam hitungan detik, seperti menarik tangan dari api yang panas. Namun, sistem ini juga seringkali emosional dan tidak akurat. Sebaliknya, sistem kedua adalah sistem analitis, yang bekerja lebih lambat dan membutuhkan usaha. Sistem ini membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih logis dan terencana, seperti merancang anggaran bulanan atau menyusun strategi bisnis. Meskipun lebih akurat, sistem ini seringkali terkendala oleh waktu dan energi yang dibutuhkan untuk berpikir mendalam. Namun, meskipun otak kita dirancang untuk berpikir, ia tidak selalu sempurna. Kita seringkali terjebak dalam bias kognitif, yaitu jalan pintas mental yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh bias ini adalah confirmation bias, di mana kita cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan kita sambil mengabaikan fakta yang bertentangan. Bias ini menjelaskan mengapa diskusi politik atau agama seringkali berakhir tanpa kesepakatan. Karena masing-masing pihak lebih fokus pada pembenaran daripada mencari kebenaran. Jika psikologi berusaha menjelaskan bagaimana pikiran bekerja, filsafat mencoba menjawab pertanyaan yang lebih mendalam. Mengapa kita berpikir? Dan apa tujuan dari pikiran itu sendiri? Salah satu filsuf yang paling dikenal dalam hal ini adalah René Descartes, yang terkenal dengan pernyataannya, "Saya berpikir, maka saya ada." Menurut Descartes,
pikiran adalah bukti keberadaan manusia. Jika kita mampu meragukan segala sesuatu, itu berarti ada pikiran yang sedang meragukan, dan ini membuktikan bahwa kita benar-benar ada. Namun, pemikiran tidak hanya tentang membuktikan eksistensi. Immanuel Kant, filsuf besar lainnya, percaya bahwa pikiran manusia adalah alat untuk memahami dunia. Menurut Kant, realitas yang kita lihat bukanlah realitas sejati, melainkan realitas yang telah diformat oleh pikiran kita. Misalnya, konsep ruang dan waktu bukanlah bagian dari dunia nyata, tetapi cara pikiran kita memproses informasi. Jean-Paul Sartre, seorang filsuf eksistensialis, membawa diskusi ini lebih jauh dengan menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak untuk menciptakan makna dalam hidupnya. Namun, kebebasan ini juga membawa tanggung jawab besar yang seringkali menimbulkan kecemasan eksistensial. Menurut Sartre, untuk menjadi manusia yang autentik, kita harus menghadapi kecemasan ini dan memilih untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita ciptakan sendiri. Pemikiran bukan hanya alat untuk memahami dunia, tetapi juga alat untuk membentuk dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, cara kita berpikir memengaruhi keputusan yang kita buat, hubungan yang kita bangun, dan tujuan yang kita capai. Misalnya, seseorang yang mampu mengenali pola pikir negatifnya dapat belajar untuk menggantinya dengan pemikiran yang lebih positif dan produktif. Pemikiran juga memungkinkan kita untuk mengatasi tantangan hidup. Ketika kita menghadapi situasi sulit, seperti kehilangan pekerjaan atau kegagalan dalam hubungan, pikiran kita dapat menjadi sumber kekuatan untuk bangkit. Dengan memahami cara otak bekerja dan menyadari bias-bias yang mungkin kita miliki, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hidup dengan lebih bermakna. Setelah melalui perjalanan panjang menyelami misteri pikiran manusia, kita bisa menyimpulkan bahwa pikiran adalah alat yang sangat kuat, namun juga kompleks. Ia bisa menjadi sahabat yang membantu kita mencapai potensi terbaik, tetapi juga bisa menjadi musuh yang menghalangi kita dengan keraguan, ketakutan, atau bias yang tidak kita sadari. Pemahaman tentang pikiran bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari, seminggu, atau bahkan seumur hidup. Ia adalah perjalanan panjang yang memerlukan refleksi, kesadaran, dan kesediaan untuk terus belajar. Namun, satu hal yang pasti, dengan memahami pikiran kita, kita sedang membuka pintu menuju pemahaman yang lebih besar tentang diri kita sendiri. Dan dengan pemahaman ini, kita tidak hanya dapat menjalani hidup dengan lebih bijaksana, tetapi juga menciptakan makna yang lebih mendalam dalam setiap langkah yang kita ambil. Maka, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Jika Anda bisa memilih pikiran apa yang akan mengisi kepala Anda setiap hari, apa yang akan Anda pikirkan? Dan bagaimana pikiran-pikiran itu akan membentuk kehidupan Anda di masa depan? Terima kasih dan selamat memulai perjalanan pemikiran Anda.